Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sati Asifa Kolonisa. Di sini akan menjelaskan tentang dari NI ke ISIS transformasi ideologi dan gerakan dalam Islam radikal di Indonesia kontemporer. Serangkaian aksi teror dan bertindak kekerasan oleh sekelompok organisasi Islam yang terjadi kurang lebih satu dasawarsa terakhir telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mendapatkan lampu merah dunia internasional di kawasan Asia. Indonesia menjadi salah satu wilayah penting dalam studi interialisme dan radikalisme keagamaan, merujuk kepada global teroris database 2007 dari total 2021 tindak terorisme di Indonesia yang tercatat sejak 1970 hingga 2007. Lebih 90% tindak terorisme terjadi pada kurun tahun-tahun pendekati Soekarno Lensel hingga memasuki era demokrasi. Selain itu, jenis tindak terorisme yang bersifat fakta akta juga mengalami kenaikan serius pada kurun waktu tersebut, termasuk penggunaan metode dalam melakukan teror, aksi bom bunuh diri, suicide attack yang sebelumnya hampir tidak pernah terjadi. Sejak peristiwa teror bom Bali 1 yang menewaskan 2002 orang sampai tahun 2013, sekurangnya telah berlangsung 12 kali aksi bom bunuh diri. Kelompok Islam berhaluan radikal yang dikenal sebagai Jamaah Islamiyah JI dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas sebagian besar gelombang teror Indonesia pasca reformasi. Merespons berbagai aksi teror tersebut, hingga pertengahan 2014 pemerintah telah menahan kurang lebih 900 orang teroris dan sekitar 90 lebih terduga teroris tewas. Keterlibatan kelompok Islam radikal dalam aksi teror sama sekali bukan fenomena baru dalam sejarah politik di tanah air. Dari banyaknya aksi teror yang berlangsung hampir 1,5 dasawarsa pasca reformasi, dapat kita telusuri rangkaian panjang pergolakan politik dan keagamaan yang berlangsung sejak masa formatif terbentuknya Republik ini hingga setelah, yang bisa dilihat sebagai akar dari radikalisme Islam saat ini. Tidak semua memiliki keterhubungan dengan gerakan sejenis sebelumnya, tetapi sejauh melibatkan bagian-bagian tertentu Jamaah Islamiyah JI yang dipimpin Abdullah Sukar dan Abu Bakar Ba'asyir. Tali terhubungan ini tampak cukup jelas. Sebagian kecil saja, umumnya gerakan radikal berskala lokal atau yang bersifat terjalin individual, bisa jadi sebagai gerakan baru yang tidak banyak bertalian dengan sebelumnya. Adanya pengaruh dan terjalin dengan kelompok-kelompok radikal Islam yang bersifat global seperti Mujahidin Afghanistan, Al-Qaeda, maupun ISIS yang belakangan ramai menjadi berbincang, adalah hal yang sangat berbeda dengan radikalisme keagamaan periode sebelumnya yang bersifat demonistik, termasuk
faktor penyebab dan juga faktor-faktornya. Berawal dari gerakan Adul Isam, bila kita mengenok sejarah bisa dicatat bahwa aksi terorisme atau pengeboman pertama kali terjadi di Kini pada tahun 3000 November 1957. Kemudian disusul dengan munculnya kekerasan oleh gerakan Darul Islam DI pemimpin Kartosoewirjo 1950-an hingga awal 1960-an. Lalu masa periode baru muncul juga serangkaian kekerasan dan pengeboman yang dikaitkan dengan gerakan Komando Jihad, pembajakan pesawat terbang mulia oleh sekelompok fundamentalis Jamaah Imran bin Muhammad Zaid tahun 1981 dan pergerakan Candi Borobudur oleh kelompok Syiah yang dipimpin Hussein al-Basis tahun 1985. Aksi teror sporadis dan berskala masif juga dengan berlatar keagamaan kembali hadir seiring dengan transisi demokrasi hingga saat ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.